Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dan teman-temanku sekalian, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua ini waras akal dan hati kita, karena tanpa kewarasan akal dan hati kita, kita tidak akan mau menerima sebuah kebenaran. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kiranya sangat penting sekali kalau dawuhnya almarhum Kiai Haji Abdullah Faqih almarhum, ya, dari Pondok Pesantren Langitan Tuban. Dawuh beliau ini sangat penting untuk diangkat kembali pada sekarang ini, karena sampai saat ini juga masih banyak orang-orang yang mengaku masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada orang yang teriak-teriak di dalam dirinya masih ada darah Rasulullah, tapi ucapannya, ya, perkataannya ini tidak mencerminkan perkataan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian perkataan perbuatannya tidak termasuk adab dan akhlak. Oleh karenanya saya angkat kembali perkataan beliau Kiai Haji Abdullah Faqih almarhum, ya. Perkataan beliau adalah yang menaikkan derajat seseorang bukanlah nasab atau keturunan, melainkan ilmu dan adab. Perkataan beliau ini jelas sesuai ajaran yang ada di dalam Al-Quran, sesuai ajaran yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang pernah disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama terdahulu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berdakwah kepada kaumnya kafir Quraisy itu bukan langsung ilmu, bukan. Oh ini halal, oh ini haram, bukan. Oh sholat wajib, oh puasa zakat wajib, tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, untuk memperbaiki akhlak kafir Quraisy pada waktu itu. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus pertama kali berdakwah adalah untuk menyempurnakan akhlak atau adab. Ya, kita tahu bahwa sebelum Nabi ini berdakwah, orang-orang kafir Quraisy ini kalau tawaf mengelilingi Ka'bah ini bugil tanpa pakai busana sehelai pun. Lah ini kan termasuk tidak punya akhlak, termasuk tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya setelah atau pasca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini
berdakwah, ya, sedikit demi sedikit, lambat laun perbuatan perilaku orang kafir Quraisy yang asalnya mengelilingi Ka'bah itu tidak pakai busana selai pun akhirnya pakai busana, ya, pakai busana. Kemudian, ya, iblis yang bergelar laknatullah ini pandai sekali, akan tetapi tidak punya adab. Tidak punya adab terhadap siapa? Tidak punya akhlak terhadap siapa? Terhadap Allah. Kecerdasan iblis luar biasa. Karena iblis ketika disuruh oleh Allah untuk sujud di sini adalah lihormati Adam, menghormati Adam. Alasannya iblis menolak adalah karena yang patut disembah itu adalah Allah, bukan Adam. Nah, secara rasional kan masuk akal. Ya, akan tetapi ini adalah perintah Allah. Dan akhirnya karena tidak punya adab, ya, tidak punya akhlak, akhirnya iblis ini menolak perintah Allah dan akhirnya dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, itu masalah adab, masalah akhlak. Oleh karenanya guru-guru kita dulu itu setelah mondok atau ketika awal mondok, ini yang diajarkan oleh kiainya, oleh ulama-ulama kita adalah adab dulu, tata krama dulu, akhlak dulu. Contoh kecilnya ketika Kiai Haji Abdul Karim almarhum, muassis pertama, pendiri pertama Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, ini ketika mondok pesantren di ponpesnya Syekhuna Khalil Bangkalan, pertama kali yang diajarkan oleh Syekhuna Khalil Bangkalan terhadap Kiai Haji Abdul Karim adalah adab. Kiai Haji Abdul Karim ini disuruh mengabdi, ya. Nah, mengabdi ini kan termasuk adab, termasuk akhlak, ya, manut saja. Dan akhirnya benar, karena Kiai Haji Abdul Karim ini selalu nurut terhadap Syekhuna Khalil Bangkalan karena memang beliau ini alim, beliau lebih ngerti karakter santrinya, akhirnya nurut dan ketika pulang menjadi kiai besar. Itu, ya. Kemudian para sahabat semuanya, ilmu, ya, ilmu itu juga sangat penting. Karena seseorang ini bisa mengetahui ini halal apa haram, ini barometernya pakai ilmu. Ini sesuai dengan syariat apa tidak, barometernya juga dengan ilmu. Ini termasuk maksiat apa tidak, ini juga dengan ilmu. Ini termasuk adab yang atau akhlak yang mahmudah atau matmumah, ini juga dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Karena tanpa ilmu seseorang ini tidak akan bisa membedakan antara maksiat dan perintah. Makanya manusia sebelum Nabi Adam, ya, manusia sebelum Nabi Adam yakni Banul Jan, di dalam syarahnya Tafsir Jalalain kitab As-Sawi disebutkan bahwa manusia sebelum Nabi Adam ini adalah ada makhluk lain yang namanya Banul Jan. Lah Banul Jan ini karena tanpa dalam menjalani kehidupannya ini tanpa disertai dengan ilmu, maka perbuatan Banul Jan ini setiap hari selalu melakukan kemaksiatan, selalu saling bunuh-membunuh, dan akhirnya bumi ini tidak kuat, curhat terhadap Allah agar Banul Jan ini dibinasakan dari muka bumi, dan akhirnya permintaan dari bumi ini dikabulkan oleh Allah. Banul Jan ini dilebur, diratakan, dibalik, ya,
dibalik. Ya. Dan akhirnya setelah itu bumi ini curhat lagi kepada Allah, ya, agar diciptakan makhluk lain tapi bukan makhluk Banul Jan. Akhirnya Allah, ya, mengatakan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu akhirnya Allah menjadikan Nabi Adam, dan setelah dijadikan Nabi Adam ini dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Akhirnya Nabi Adam ini dimuliakan oleh Allah dengan dibekali apa? Dengan dibekali ilmu, gitu loh. Dengan dibekali ilmu. Makanya malaikat sempat komplain, loh, kenapa Allah menjadikan khalifah, dalam artian Nabi Adam yang perbuatannya selalu saling bunuh membunuh, yang selalu melakukan maksiat. Akhirnya untuk membuktikan bahwa perkataan malaikat itu tidak benar, akhirnya Allah membekali Nabi Adam dengan ilmu. Akhirnya para malaikat dikumpulkan, Nabi Adam disuruh untuk menampilkan keilmuannya, ya, ini apa. Setelah didrill oleh Allah, dan akhirnya malaikat ini takjub. Ya, karena ilmunya inilah Nabi Adam mulia, gitu loh. Nabi Adam mulia. Karena kemuliaan Nabi Adam inilah malaikat yang diciptakan oleh Allah dari bahan yang mulia ini disuruh memuliakan Nabi Adam dengan apa? Dengan sujud li hurmat, sujud sebagai penghormatan. Akhirnya semua malaikat, ya, ini sujud hormat terhadap Nabi Adam, karena memang itu perintah Allah. Hanya satu yang membangkang, siapa? Iblis. Nah, iblis tidak mau. Nah, ya, iblis tidak mau. Ini. Jadi ilmu dan adab ini sangat penting. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, coba kita flashback, ya. Kita mengingat kembali sejarah Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi orang kafir Quraisy, ketika menghadapi kelakuan perbuatan orang kafir Quraisy. Nabi ini mayoritas, ya, menggunakan akhlak dan adab. Misalkan Nabi ini seringkali saya ucapkan, Nabi ketika berangkat sholat subuh, setiap berangkat sholat subuh, Nabi ini dilemparin kotoran kebu. Kalau di Arab ya kotoran unta lah. Akan tetapi apa Nabi marah? Tidak. Bahkan ketika orang yang melempari tai unta terhadap Nabi Muhammad SAW itu tidak melemparin lagi. Nabi Muhammad mencari, loh, mana orang yang setiap hari, setiap subuh ini melempariku tai atau kotoran unta, kok enggak ada. Akhirnya ada salah satu sahabat memberitahu, niku Kanjeng Nabi, itu Nabi bawa orang yang panjenengan tanyakan itu sedang sakit. Loh, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah memanfaatkan sakitnya kemudian membalas? Tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad pulang, ya, pulang kemudian nyuruh istri beliau untuk mencarikan buah lah sekarang, ya, anggur, kurma, untuk menjenguk orang yang setiap hari melempari kotoran unta. Akhirnya, ya, Nabi silaturahim menjenguk orang itu. Ketika Nabi nongol di rumahnya, orang ini ketakutan. Akhirnya Nabi mendekat, jangan takut, saya menjenguk kamu. Kalau bahasa sekarang begitu, aku menjenguk kamu, aku kangen dengan kamu karena setiap hari kamu ngelemparin aku kotoran unta.
Akhirnya dari sikap adab akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam inilah orang yang asalnya benci terhadap Nabi, hatinya gemetar, hatinya menangis, dan pada saat itu juga dia mengakui bahwa memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar utusan Allah, dan langsung membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Lagi ya. Di pintu masuk kota Madinah, ini pasca hijrah Nabi ya. Di pintu masuk kota Madinah ini ada seorang yang tua renta, yang buta, yang setiap pagi sampai sore ini selalu berteriak-teriak, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Kemudian apa respon Nabi Muhammad? Apakah marah? Apakah meludahi? Apakah berteriak-teriak, oh kamu ini anjing, oh ini kamu? Tidak. Nabi tetap enjoy. Bahkan orang yang selalu menghina Nabi ini, ya, ini diberi makan sama Nabi setiap hari gitu, lep. Dan suatu saat ketika Nabi ini mau meninggal, ini berpesan kepada siapa itu, sahabat Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, ya, saya sepertinya usia saya tidak lama lagi. Saya titip kepada kamu, saya setiap hari itu memberi makan orang buta, orang tua yang ada di depannya pintu masuk kota Madinah yang selalu menghina saya. Maka ketika saya tidak ada, tolong ya teruskan memberi makannya. Akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang memberi makan ganti Abu Bakar. Akhirnya ketika disuapin oleh sahabat Abu Bakar, orang tua yang buta yang setiap hari menghina Nabi, ini merasakan ada yang beda, rasanya beda. Oh, ini bukan orang yang nyuapin saya setiap hari loh, sampai situ. Akhirnya ditanya, sebenarnya kamu ini siapa? Saya Abu Bakar. Dan lantas siapa yang memberi makan saya setiap hari? Dijawab sama Abu Bakar, orang yang memberi makan panjenengan setiap hari itu adalah orang yang panjenengan hina. Di situ kaget, Muhammad. Nggih, Muhammad. Setelah diceritakan oleh Abu Bakar bahwa yang mensuapin itu adalah Nabi Muhammad, langsung seketika hatinya lemes, hatinya gemetar, dan mengakui bahwa memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Dan pada saat itu juga orang tua buta renta ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, kenapa semacam ini? Karena adab dan akhlak tata krama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, memang antara ilmu dan adab ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena seseorang yang mau dimuliakan oleh Allah, ya, orang yang derajatnya ini bisa naik itu adalah memang karena ilmu dan adab, ya, ilmu dan adab, bukan nasab. Makanya sangat benar sekali perkataan almarhum Kyai Haji Abdullah Fakih yang menaikkan derajat seseorang bukanlah nasab atau keturunan, melainkan ilmu dan adab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.